Lei Zunze dan dua Douzun lainnya paviliun petir angin, kaget melihat barisan kelompok Xiaoyan, 4 elit Douzun, Xiaoyan, dokter peri kecil, Xiongzan, Tian Hou Zunze, Zian. Di belakangnya, paviliun bintang jatuh. Sebelum nyimak alur video ceritanya, Panatua Zaesin ngucapin matur nuwun, buat kalian yang baik hati, sudah like dan hadir ngopi bareng nyimak alur cerita perjalanan Xiaoyan. Mampir nyimak di channel YouTube Panatua Zaesin, matur nuwun. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1238, segel spasial. Empat aura besar dan kuat terjerat seperti naga raksasa. Tekanan kuat yang terbentuk pada saat itu tidak secara langsung mengguncang trio Lei Zunze sampai mereka mengambil 2 langkah terus-menerus, tetapi wajah para ahli paviliun petir angin di sekitar mereka juga menjadi sangat pucat. Bahkan nafas mereka menjadi berat. Mata mereka juga dipenuhi syok. Aura agung yang tiba-tiba meletus juga menimbulkan nyanyian di sekitar tempat itu. Semua orang tercengang saat mereka melihat kelompok 3 orang dokter peri kecil, yang berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan bahwa orang ketiga itu, yang tetap berada di posisi rendah hati sambil diam-diam berdiri di belakang Xiaoyan, sebenarnya juga ahli kelas Douzun asli. Dengan cara ini, jika seseorang memasukkan Xiaoyan sendiri, 4 elit Douzuns akan muncul di sisi paviliun bintang jatuh. Barisan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Wind Lightning Pavilion. Tubuh Lei Zunze dengan cepat berhenti setelah mundur 2 langkah. Matanya mengandung ekspresi kaget saat dia melihat 3 orang di belakang Xiaoyan. Selain pria kuat yang tampak asing itu, dia menemukan bahwa wanita muda yang cantik dan pria tua di dekatnya benar-benar telah mencapai puncak kelas Douzun bintang 3. Kekuatan seperti itu pasti tidak lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan paviliun bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Douzun? Badai besar melanda hati Lei Zunze. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di Central Plains memang memiliki fondasi tersembunyi. Namun, sudah beberapa abad sejak Wind Lightning Pavilion-nya didirikan. Jika seseorang menghitung, sejarahnya bahkan lebih panjang dari paviliun bintang jatuh. Namun, dasar untuk mengeluarkan 3 ahli kelas Douzun begitu saja agak terlalu kaya. Kedua lelaki tua yang tergeletak binatang di samping Lei Zunze juga memiliki sedikit perubahan ekspresi saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa ada yang merepotkan. 4 Douzun, bahkan jika seseorang menyimpulkan ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan membuat angka seperti itu. Di bawah tekanan aura yang luas dan kuat ini, atmosfer di puncak gunung juga menjadi lebih terkekang. Murid Wind Lightning Pavilion, yang masih bangga sebelumnya, saling memandang pada saat ini. Mereka tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Teman ini, orang tua hiu itu melebarkan mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa dengan bijak menutup mulut setelah melihat wajah dingin Xiaoyan yang sedingin es. Dia memandang dan memandang Lei Zunze yang tampak semakin suram di sekitarnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa Wind Lightning Pavilion berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan lebih baik jika mereka pergi secepat mungkin. Jika pertempuran berakhir dan mereka dikalahkan secara paksa, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak muka. Ekspresi Lei Zunze sedalam air. Matanya menatap Xiaoyan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, anak nakal yang hebat. Jika saya tahu ini saat itu, saya secara pribadi akan membunuh Anda. Xiaoyan tersenyum sedikit, mengabaikan pandangan ke belakang. Seperti ini yang telah terjadi bertahun-tahun kemudian. Pergilah. Senyum Xiaoyan itu menyebabkan hati Lei Zunze meletus menjadi kemarahan yang tak ada habisnya setelah terakhir kali melihatnya. Namun, dalam situasi saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, itu sudah cukup untuk memaksa mereka turun gunung. Seorang pahlawan tidak berusaha untuk menderita kerugian yang nyata. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix belum tiba. Pada saat itu, secara alami akan ada kesempatan bagi bajingan kecil ini untuk menangis. Lei Zunze mengubah tangannya setelah dengan paksa menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia berjalan menuju jalan pegunungan yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi muram.
Banyak murid Wind Lightning Cloud di belakangnya juga menjaga tenda mereka dengan cara ditekan sebelum mengikuti seperti anjing yang kehilangan rumah mereka. Xiao Yan, ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Diri mulia ini akan datang dan mencari bayaran untuk masalah hari ini. Lei Zunze berhenti dan berbicara dengan suara rendah yang pekat ketika dia melewati Xiao Yan. Aku akan menunggumu kapan saja. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Hah." Wajah Lei Zunze berkedut saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba memposisikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompok pergi. Sorakan segera meletus di antara para murid paviliun bintang jatuh saat mereka menyaksikan para murid paviliun petir angin yang tampak menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Mata mereka mengandung beberapa rasa hormat tambahan saat mereka melihat Xiao Yan. Ketika harga diri mereka dicuri oleh orang lain, Xiao Yan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Pada saat ini, murid-murid ini untuk pertama kalinya merasa paviliun bintang jatuh akan menjadi semakin kuat jika mereka memiliki kepala paviliun junior seperti itu. Hah, Mo Qingluan, yang emosinya tegang, juga diam-diam menghela nafas lega. Dia diam-diam melirik Xiao Yan di samping. Orang ini bahkan tidak takut sedikit pun bahkan ketika menghadapi seorang ahli terkenal di Central Plains seperti Lei Zunze. Poin ini sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Siapkan tenda dulu. Xiao Yan tersenyum berkata, dimengerti. Perintah Xiao Yan pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki beban di hati para murid paviliun bintang jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari paviliun bintang jatuh menanggapi setelah mendengar dia berbicara. Mereka segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Melihat pertarungan memperebutkan tempat pertemuan di puncak gunung ini akhirnya berakhir, sosok manusia di langit sekitarnya akhirnya membuat kepala pusing tanpa merasa puas. Setelah itu, mereka berpencar. Pertempuran besar yang paling mereka antisipasi tidak meletus. Hal ini menyebabkan mereka merasa sedikit tertekan. Xiao Yan, meskipun kita telah menakuti Wind Lightning Pavilion hari ini, mereka pasti tidak akan mau menghancurkan gigi mereka dan menelannya. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati. Mo Qingluan mengingatkan. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berkata, tujuan utama kami adalah Soul Baby Fruit. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda ini. Jika Wind Lightning Pavilion benar-benar ingin ikut campur, mereka seharusnya tidak menyalahkan kami karena kejam. Mo Qingluan mengangguk perlahan saat dia melihat kedinginan yang berkedip di wajah muda itu. Dia berkata, saya tidak khawatir tentang Wind Lightning Pavilion. Tempat ini adalah setelah semua wilayah binatang. Wind Lightning Pavilion memiliki hubungan yang baik dengan Heaven Demon Phoenix. Jika mereka campur tangan pada saat itu, kami akan menangani situasi sesuai saat masalah muncul. Bahkan jika peristiwa hari ini tidak terjadi, Heaven Demon Phoenix masih akan menyerang jika mereka menganggapku merusak pemandangan. Xiao Yan tersenyum secara acak. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung. Matanya berbinar saat dia melihat ke tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat sisa-sisa kuno muncul kali ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan ada beberapa lengkungan yang terdistorsi di ruang itu. Jelas, pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno. Petik 2. Ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan aneh. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani ceroboh. Penatua Hu, yang berada di belakang Xiao Yan, berbicara dengan penuh hormat, sisa-sisa kuno disembunyikan di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul di riak spasial. Cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan mencekik darinya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Nampaknya peninggalan purbakala ini tetap tidak bisa dianggap remeh meski sudah mengalami waktu yang sangat lama. Namun, tidak ada elit Douzun yang memasukinya sampai sekarang. Segel spasial ini memiliki kemampuan naluri. Jika seorang elit Douzun mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik yang sangat kuat. Segel yang ditempatkan oleh seorang elit Douzeng bukanlah sesuatu yang Douzun luar biasa berani diuji dengan tubuhnya meskipun segel tersebut telah mengalami waktu yang tak terhitung banyaknya. Tidak ada Douzuns yang masuk. Xiao Yan segera mengerutkan keningnya saat mendengar ini. Bukankah itu berarti dia juga tidak bisa masuk? Ketua junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis.
Paling-paling, segel akan menumpuk angsur menyebar setelah beberapa hari lagi. Tanpa tutupan segel, elit Dozuns juga akan bisa masuk dengan aman. Saat ini, ada cukup banyak elit Dozuns di sekitar peninggalan kuno yang menunggu saat ini. Penatuahu menahannya dan dengan tersenyum menjelaskan. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Matanya menyapu pegunungan hijau pinggiran kota di sekitarnya. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memang bisa merasakan aura keagungan yang sangat samar. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya saat ini. Itu memang layak menjadi peninggalan kuno. Banyak elit Dozuns ini yang benar-benar tertarik olehnya. Rupanya pertarungan berdarah tak terhindarkan dalam sisa pertempuran ini. Apakah Anda menemukan seseorang dari Hall of Souls? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiaoyan saat dia bertanya. Penatuahu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia menyuarakan pikiran, saya belum melihat mereka sampai sekarang. Namun, orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga. Bahkan jika mereka telah datang, kemungkinan kita berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun, berdasarkan tebakan saya yang dulu, rumor tentang peninggalan purbakala ini tersebar cukup luas. Hall of Soul kemungkinan juga akan ikut campur. Namun, kami tidak tahu berapa banyak ahli yang telah datang. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. Orang-orang yang perlu kamu khawatirkan di pegunungan Bon ini bukanlah aula jiwa. Menjadi pemilik tempat ini, Piton Nine Serene Deep Ground adalah yang paling merepotkan untuk ditangani. Tidak hanya orang-orang ini memiliki jumlah yang besar tetapi ada banyak ahli di antara mereka bahkan suku Heaven Demon Phoenix tidak mau melakukan pukulan dengan mereka. Namun, saya merasa ada yang agak aneh. Tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah suku Piton Nine Serene Deep Ground. Mengingat karakter mereka, mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan membiarkan berita ini menyebar, Muking. Luan dengan lembut berbicara dengan sikap yang agak ragu. Nine Serene Deep Ground Piton, Xiaoyan melekat pada dirinya sendiri. Dia juga mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, Piton Nine Serene Deep Ground ini jelas bukan faksi biasa. Saat ini, suku Piton Nine Serene Deep Ground bahkan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Di mana mereka menemukan usaha untuk datang dan mengelola peninggalan kuno ini, Penatuahu menahan kepalanya dan tertawa ketika mendengar ini. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Apa yang telah terjadi? Muking Luan bertanya dengan heran. Saya juga tidak yakin tentang ini. Namun, dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Seorang elit Dozun dari suku Piton Nine Serene Deep Ground termasuk di antara para ahli yang hilang ini. Saat ini, mereka dengan gila-gilaan mencari pembunuhnya. Hihi. Hal yang benar-benar tidak bisa dipercaya adalah bahwa orang yang telah menyerang suku Piton 9 tenang dalam tanah sebenarnya sendirian napas. Ekspresi Xiaoyan dan Muking Luan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapa orang kuat yang benar-benar berani menyerang suku Piton Nine Serene Deep Ground?